Mudah-mudahan aja jelas ya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke pelajaran ke-14 Ad-Dars Ar-Rabi' Ashar. Nah, sebelumnya saya punya beberapa kosakata. Nah, ini teman-teman sekalian ada beberapa kosakata penting yang perlu kita ingat. Pertama adalah al-waraqah. Al-waraqah. Nah, al-waraqah ini artinya kertas. Jadi di dunia Arab biasanya waraqah ini lebih banyak digunakan daripada al-kirtas. Jadi kalau Anda ke dunia Arab, mereka jarang menyebut kertas dengan kata kirtos. Padahal kirtos ini paling banyak digunakan di pondok-pondok pesantren, tetapi yang banyak digunakan di dunia nyata di dunia Arab adalah al-waraqah. Ya, selanjutnya al-aqrab. Al-aqrab ini artinya kalajengking, sejenis serangga yang cukup buas ya, karena bisa menggigit dan cukup menyakitkan. Selanjutnya ada daftar. Nah, daftar artinya buku tulis. Nah, ini juga kosakata yang jarang digunakan di Indonesia, tetapi digunakan di hampir semua negara Arab. Jadi mereka menyebut buku tulis dengan daftar. Padahal di pondok-pondok pesantren, di sekolah, itu lebih banyak digunakan kata kurrosa. Nah, kurrosa ini di dunia Arab, di Mesir sendiri yang saya temukan jarang sekali digunakan. Nah, maka oleh karena itu di buku ini, di buku karya Syekh Abdul Rahim ini, dan beliau orang Madinah, orang Saudi Arabia, itu beliau menggunakan daftar karena ini adalah kosakata yang lebih sering digunakan di dunia nyata, di dunia Arab ya. Oke, selanjutnya ada yang ketiga namanya na'san. Na'san. Na'san artinya ngantuk. Ana na'san, ya, saya ngantuk. Ini bentuk wazannya, bentuk aslinya fa'alan ya. Wazan itu kayak apa ya, templatenya na'san. Nah, selanjutnya mencuci muka. Ini bahasa Arabnya ghaslul wajhi, ghasl al-wajh. Nah, nanti di percakapan kita akan temukan dalam bentuk yang agak berbeda, tetapi bentuk sederhananya seperti ini, ghasl al-wajh. Ghasl artinya mencuci, al-wajh artinya muka. Ghaslul wajhi, mencuci muka. Oke, selanjutnya al-hammam. Nah, al-hammam ini artinya kamar mandi. Bisa juga kadang diartikan toilet ya, tapi lebih sering kamar mandi, hammam. Oke teman-teman sekalian, kita langsung masuk ke percakapannya. Ini dia percakapan antara seorang guru dengan murid. Man bilbab. Man siapa? Bilbab, yang ada di pintu. Man bilbab. Man bilbab. Ana talib jadid. Ana talib jadid. Saya siswa baru. Udkhul, masmuk. Masuklah, siapa namamu? Oh ya, saya harap Anda nonton sampai habis ya, karena di bagian akhir saya akan berikan beberapa kaidah-kaidah umum yang mungkin Anda belum pahami dalam teks. Anda bisa coba memahaminya nanti di bagian akhir, di bagian kaidah bahasa. Masmuk, ismi Humayun. Siapa namamu? Ismi, namaku Humayun. Humayun, kaifa taktub hadzal ism? Humayun, bagaimana kamu menulis nama ini? Ini kamu ya, taktub hadzal ism. Bagaimana kamu menulis nama ini? Uktubhu ala hazihil waraqah. Tulislah di atas kertas ini. Ya Ustad, wahai Ustad, hahuna aqrab. Ini di sini ada kalajengking. Aqrabun fil fasl. Apakah ada kalajengking di kelas? Aina hiya? Mana dia? Unzur huna ya Ustad. Lihatlah di sini wahai guru. Hiya tahta maktabi Hisham. Dia di bawah meja Hisham. Uktuluha ya ikhwan. Bunuhlah dia wahai saudara-saudara. Ikhwan jamak dari akh, artinya saudara. Ikhwan artinya saudara-saudara. Bima naqtuluha. Bi dengan ma apa? Dengan apa? Naqtuluha.
Na menunjukkan kami, ya. Kami membunuh, naktulu, ha-nya. Dengan apa kami membunuhnya? Uktulha bihaidzaik. Uktulha bihaidzaik. Bunuhlah dia dengan sepatu kamu. Ya Hisham, wahai Hisham. Amatats, apakah matats dia mati? Nah, ini mati ini kembali kepada akrab tadi, ya. Apakah dia mati? Naam matats, iya dia mati. Ijlisu iya abnai. Ijlis artinya duduk. Nah, nisu ini menunjukkan bentuk jamak, ya. Ijlisu iya abnai. Duduklah wahai anak-anakku. Iqra ad-darsa ya Ali. Bacalah pelajarannya wahai Ali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dia membaca surat Al-Alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya Ustadz, wahai guru, hafiztu hadhihi surah. Saya sudah hafal surat ini. Ayya suratin ahfazu ba'daha. Surat apa yang aku hafalkan setelahnya? Ihfaz surat At-Tin. Hafalkan surat At-Tin. Khuz daftarak haza. Ambillah buku tulismu ini. Waktub fihi surat Al-Alaq. Dan tulis di dalamnya surat Al-Alaq. Ya Aba Bakar. Wahai Abu Bakar. Innaka na'san. Sesungguhnya kamu na'san, sesungguhnya kamu ngantuk. Izhab ilal hammam, pergilah ke hammam, kamar mandi. Wagsil wajhak, dan cuci wajahmu. Iftah an-nawafiz ya Abdullah, bukalah jendela-jendela. Nawafiz jamak dari nafizah. Ya Abdullah, wahai Abdullah, fa innal ghurfata muzlimatun wal jaw har. Maka sesungguhnya kamar itu gelap, muzlima, wal jaw har, dan udaranya panas. Oke teman-teman, ini percakapan kita. Saya akan masuk ke bagian kaidah, al-qaidah. Kaidah paling penting di sini yang bisa kita pelajari adalah tentang kata perintah atau fi'al al-amr. Nah, Anda bisa perhatikan di dalam bahasa Arab, ya, ada 3 bentuk kata kerja. Pertama, kata kerja masa lampau. Nah, ini yang pertama nih, dakhala. Misalkan ini, ya, kata dakhala, yadkhulu artinya masuk. Nah, ini ada kata selanjutnya fi'il mudhari'. Ini adalah kata kerja masa sekarang dan masa depan. Kemudian ada kata perintah, udkhul. Dakhala yadkhulu udkhul. Dakhala yadkhulu udkhul. Nah, Anda bisa lihat di sini perubahan dari bagaimana kita membuat fi'il amr, ya. Perubahannya adalah pertama huruf mudhari'ah, ya, yang pertama ada di fi'il mudhari' ini dihilangkan. Kemudian Anda tambahkan dengan doma kalau dia huruf keduanya doma. Nah, ini kan dakhala yadkhulu, jadinya udkhul. Kataba yaktubu, uktub. Nazara yanzuru, unzur. Qatala yaqtulu, uqtul. Nah, jadi berubahnya seperti itu, ya. Huruf pertama dihilangkan, diganti dengan alif, kemudian dikasih dhamma. Dakhala yadkhulu udkhul. Kataba yaktubu uktub. Nazara yanzuru unzur, lihatlah, ya. Uktub, tulislah. Qatala yaqtulu uqtul. Qatal membunuh, uqtul bunuhlah. Nah, serem banget, ya. Nah, jalasa jelisu ijlis. Hafizu yahfazu ihfaz. Nah, ini semuanya jelas, ya. Jadi kalau dia tengah-tengahnya doma, maka huruf pertamanya dikasih doma. Tapi kalau huruf keduanya di tengah-tengahnya pakai kasroh, maka pakainya kasroh juga, ijlis. Nah, jalasa ya jelisu ijlis. Nah, kalau fathah pakai kasroh juga, hafizu yahfazu ihfaz. Oke, kemudian ada satu kata, ya, di dalam percakapan itu yang dia agak berbeda, yaitu khudz. Khudz ini dari kata akhadha, ya. Ini saya lupa kelewat, ya. Akhadha ya'khudhu. Nah, ini fi'il
fiil amarnya khudz. Akhadha ya'khudhu khudz. Kenapa a-nya ini hilang? Ya, ya-nya hilang, a-nya juga hilang. Karena dia disebut dengan huruf illah. Huruf illah adalah huruf yang sakit. Jadi kalau dia dirubah ke bentuk fiil amr, dia itu akan hilang. Ya, ada 3 huruf illah. Ya, huruf illah itu ada 3. Nih saya tambahin deh ya. Huruf illah itu ada 3, yaitu pertama adalah alif atau hamzah, kemudian waw, kemudian ya. Nah, ini 3 huruf ini ketika dia berubah, ketika suatu fiil ya, suatu kata kerja berubah menjadi fiil amar, kata perintah, maka dia akan hilang. Nah, misalkan ada kata kerja itu akala yakulu, makan. Maka kalau kita rubah menjadi kata perintah, akala yakulu jadinya kul. Kenapa hanya a-nya hilang atau hamzahnya hilang, alifnya hilang? Karena dia adalah huruf yang disebut huruf illah atau huruf yang sakit. Kadang muncul, kadang tidak. Nah, ketika muncul, ketika kita menaruhnya dalam fiil madi, nah di sini dia muncul. Tapi kalau sudah masuk ke fiil amr, dia hilang. Akhadha yakhuzu khuz, akala yakulu kul, bala yabulu bul, dan lain sebagainya. Qoma yakumu kum ya. Nah, kenapa? Karena dia ada huruf ilahnya, yaitu a, alif atau hamzah atau waw atau ya. Kalau ada ini ketika masuk ke fiil amr maka dia akan hilang. Maka Anda akan temukan kayak yaitu yang saya sebutkan tadi ya. Akhadha yakhuzu khuz, akala yakulu kul, qoma yakumu kum, dan lain sebagainya. Oke, ini sekilas pelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.